kemarin sudah Bapak bahas yang nomor 13 ya. Sebenarnya coba diulang lagi ini, masih ingat ya konsepnya gimana ya, jawabannya apa kira-kira nih yang nomor 13. Yasmin mau jelasin ulang nih ke Danis. Danis belum dapat ini. Kalau Yasmin sudah kemarin ya, kira-kira nih coba bahas ke Danis yang nomor 13. Protoplasma memiliki sifat tidak cair atau sol dan tidak padat gel. Pernyataan di bawah ini yang sesuai adalah, nah kira-kira mana nih? Ingat konsep dasar yang harus kalian ketahui ya dari protoplasma itu apa ya. Kemudian ada istilah isotonis. Nah, ada isotonis, ada hipotonis, dan juga ada hipertonis. Nah, ini ya 4 konsep yang harus kalian ketahui dulu ya. Jadi jangan sampai belum tahu konsep itu kalian sudah jawab ini gitu ya. Itu akan keteteran kalian. Kalau protoplasma itu apa sih? Udah baca-baca ini apa namanya? Pelajaran kelas 11 ya, pelajaran kelas 11 di bab pertama tuh. Protoplasma kira-kira apa ya? Cairan ya, cairan yang ada di dalam apa? Ada di dalam sel ya. Cairan yang ada di dalam sel ini Bapak bisa coret-coret atau enggak di sini bisa ya? Enggak. Kalau bisa coret-coret, Bapak sambil coret-coret. Jadi sambil mengulang ya, mengulang pembahasan yang kemarin. Terbesar ininya. Nah, ini nomor 13 ya. Jadi harus tahu dulu konsep-konsep. Nah, tadi konsep protoplasma itu apa ya? Dan isotonis, hipotonis, sama hipertonis itu apa? Tadi protoplasma itu cairan yang ada di dalam sel. Ada 2 macam ya, ada sitoplasma ya, dan ada nukleoplasma ya. Bedanya apa Pak ya? Kalau nukleoplasma itu cairan yang khusus ada di inti sel ya. Selain yang ada di inti sel itu namanya sitoplasma ya. Nah, ini protoplasma ini memiliki sifat tidak cair. Ingat-ingat ini istilahnya. Sifat tidak cair atau istilahnya sol ya. Kemudian tidak padat atau gel. Oke. Nah, kemudian konsep yang selanjutnya selain kalian harus tahu dasar protoplasma apa sih ya. Kalian harus tahu dulu ini isotonis itu apa ya, isotonis apa, hipotonis itu apa, kemudian hipertonis itu apa. Ada yang masih Yasmin masih ingat kemarin yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya? Isotonis itu kira-kira apa? Suaranya kurang. Suaranya kurang? Boleh. Terganggu dikit. Boleh. Terdengar suara Bapak? Cek. Iya, Pak, terdengar. Nah, mohon maaf ya. Siap. Ini kendala jaringan. Tapi sekarang sudah lancar lagi ya, alhamdulillah ya. Oke. Danis atau Yasmin ini ya, Yasmin. Isotonis itu apa sih? Isotonis. Yang tidak cair, tidak padat. Tidak cair, tidak padat. Berarti keadaannya setimbang ya. Iya, setimbang. Imbang ya, imbang istilahnya nanti ada zat pelarut ya. Ada pelarut ya. Ada zat pelarut, ada zat pelarut ya. Ada pelarut, ada telarut, ada 2 macam. Ya. Kalau pelarut itu air ya. Nah, kalau air atau istilahnya itu aqueous ya. Kalau di biologi itu lebih ini aqueous. Air atau aqueous. Kemudian ada terlarut, zat telarut ya seperti natrium ya, magnesium ya dan yang lainnya itu zat terlarut ya. Ada pelarut, ada zat telarut ya. Itu kalian harus paham juga itu ya. Nah, isotonis itu keadaannya seimbang ya. Seimbang antara zat larut dan zat larut. Kemudian ada hipotonis. Nah, kalau hipotonis itu zat pelarutnya yang relatif lebih dominan ya dibandingkan zat pelarutnya. Jangan tertukar ya istilah pelarut sama telarut ya. Hipertonis itu kebalikan dari hipotonis. Hiper itu zat telarutnya lebih tinggi atau lebih dominan dibandingkan pelarut. Nah, sebenarnya ada istilah lain ya. Tadi protoplasma, yang kedua itu isotonis, hipotonis, hipertonis. Kemudian ada istilah koloid ya. Koloid itu apa? Ada yang masih ingat Yasmin, koloid itu apa?
Campuran ya, campuran Ya, 2 atau campuran. lebih 3 zat biasanya ya. Itu yang namanya koloid ya. Nah, itu beberapa istilah yang harus kalian pahami ya. Satu soal itu lumayan kompleks ya, satu soal lumayan kompleks. Nah, dan kita masuk ke apa namanya studi kasus ya, masuk ke studi kasus. Kita cek kan, kemarin sudah dijawab ya bareng-bareng sama Yasmin dan Yudis. Kalau Yudis sudah ada di sini nih ya. Yang AB kira-kira benar atau salah nih? Alasannya apa nih? Alasannya apa? Yang A. Yang A dan B sama aja menurut Bapak nih. Benar atau salah nih kira-kira? Masih ingat? Kalau misalkan jika studi kasusnya kan ya, jika protoplasmanya isotonis, Bapak mengulang singkat aja ya. Jika protoplasmanya isotonis, ya ini Bapak gambarkan seperti ini ya. Ini sel ya, di dalamnya cairannya itu protoplasma. Keadaannya isotonis. Koloid cenderung fase sol. Ya, jadi nah koloid ini campuran ini bisa keadaannya di luar ya, keadaannya di luar ya, ataupun keadaannya di dalam. Itu di sini kurang jelas ya, di soal ini kurang jelas. Tapi asumsi pertama apa namanya, koloidnya berada di luar. Ini koloid ya, koloidnya berada di luar. Apa iris-iris aja ya, biar paham ini iris-iris ini ya. Koloidnya ini berada di luar ya. Nah, koloidnya berada di luar, ini koloidnya berada di luar. Asumsi yang pertama. Ini protoplasma dalamnya ya, ini arsir gini, ini protoplasma keadaan di dalam. Nah, kalau protoplasmanya isotonis, artinya apa namanya, zat terlarut ya, semisal Na ya, natrium yang ada di dalam dan yang ada di luar itu keadaannya seimbang, artinya 1:1 ya. Pelarut pun sama, keadaannya 1:1. Kira-kira koloid yang ada di luar itu cenderung pas apa kira-kira? Yang ada di luar. Apakah sol atau gel? Harusnya berada di tengah-tengah ya, apa namanya, sebagian sol, sebagian gel, artinya tidak dominan fase sol. Salah yang A ya. Kalau keadaannya 1:1 ya, di luar 1, di dalam 1, artinya apa namanya, keadaannya seimbang ya, keadaannya seimbang. Jadi cenderung ke fase sol doang ya. Dan juga harusnya jawabannya itu koloid cenderung fase sol dan gel gitu ya. Yang B pun sama ya, protoplasma isotonis, koloid cenderung fase gel doang ya. Salah ya. Harusnya gel dan sol. Sol dan gel gitu. Ini salah juga yang A dan B. Kalau kemarin apa namanya, Danis jawab yang mana? Yang mana, Pak? Yang nomor 13 ini nih. 13 bukan yang ada petunjuk buat dikerjain ya, Pak? Oh iya ya, nggak ada. Kemarin nggak Bapak suruh ini ya, nggak Bapak suruh jawab ya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab bareng-bareng aja ya. Jawab bareng-bareng aja. Nggak apa-apa sih. Sebenarnya ini apa namanya, sudah masuk ke KD yang awal ya. Cuma nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng ya, Kak. Nah, kemudian yang C, ya, tadi kan sudah jelas ya. Kalau protoplasma dalam keadaan isotonis, di dalamnya kalau itu harusnya fase gel dan sol. Tidak dominan salah satu aja, tidak ya. Karena kalau misalkan dominan salah satu aja, kan lihat ke kondisinya iso ya, iso ya. Artinya keadaannya seimbang ya. Nah, yang C, coba perhatikan ya. Yang C, jika protoplasmanya hipotonis. Nih ya, keadaan di dalam sel, cairan yang ada di dalam sel itu hipotonis. Kalau keadaan hipotonis, ingat, kalau keadaan hipotonis berarti cairannya dominan ya, atau pelarutnya, airnya dominan, misalkan jadi 2 ya, 2:1 aja ya. Kalau di dalam 2, di luar 1 gitu. Nah, seperti itu ya, di dalam 2, di luar 1. Kalau keadaannya hipotonis ya, hipotonis, zat pelarutnya di dalam pasti lebih dominan ya dibandingkan di luar. Kebalikannya, zat pelarutnya di luar lebih dominan ya, 2:1.
Kalau di dalam hipo, berarti di luar hipertonis gitu. Nah, kemungkinan air akan masuk ke dalam sel atau keluar sel. Kalau hipo akan keluar sel di sini ya, akan keluar sel. Ya, akan keluar sel. Akibatnya kalau air keluar, ya di sini pasti banyak air di sini ya. Artinya di luar koloidnya itu tidak padat. Artinya yang C benar. Ya. Ingat, yang C benar itu apabila kondisi koloid itu berada di luar, koloidnya berada di luar ya. Ya, ingat ya. Itu studi kasus yang pertama jika koloidnya berada di luar. Tapi kalau misalkan koloidnya berada di dalam ya, atau zat tersebut berada di dalam ya, berarti itu keadaan sol harusnya ya. Nah, harusnya keadaan sol ya, tidak cair, artinya padat karena airnya keluar. Keadaan di dalam tidak ada atau cairan sedikit, jadi harus sol ya. Kalau misalkan keadaan koloidnya di dalam, kalau koloidnya berada di luar, artinya benar gel ini yang C. Kalau misalkan kita studi kasus ya, kalau di sini kan dijelasin koloid yang ada tuh berada di mana ya. Kalau misalkan berada di luar, artinya benar di sini yang C. Kalau campurannya berada di dalam, harusnya sol gitu. Ya, paham ya? Ini yang C bisa benar apabila koloidnya berada di luar. Ya, yang berada di luar ini ya. Bisa salah kalau koloidnya itu berada di dalam. Ya, seperti itu. Yasmin, ada yang ditanyakan, Danis? Gampang ya? Gampang. Ya, belum ada, Pak. Apa nih? Bapak gelap lumayan gelap juga nih ya. Kayaknya sinar di sini relatif lebih dominan. Kalau yang D, coba perhatikan yang D. Ya, jika protoplasmanya hipertonis. Nah, ya. Ini keadaan di dalam sel itu hipertonis. Ya, hipertonis di dalam sel. Hiper ya. Kalau hiper berarti zat pelarut ya. Misal tadi Na, magnesium, zat pelarutnya lebih tinggi. Kebalikan hipotonis. Ya, di sini 2 banding 1 ya. 2:1. 2:1 zat pelarut. Kalau zat pelarutnya di luar lebih dominan dibandingkan di dalam. Jadi 1:2 gitu. Nah, koloid yang berada di luar ya, itu akan gimana? Karena air pasti akan masuk ke dalam. Nah, gitu ya. Air akan masuk ke dalam. Keadaan di luar yang menjadi sol bukan gel gitu. Ini salah ya. Ini salah ya. Yang D salah. Itu kalau koloid berada di luar. Kalau koloidnya berada di dalam, ini bisa benar ya. Ini bisa benar yang D, koloid cenderung fase gel. Kalau koloidnya berada di dalam gitu ya. Kalau koloid yang berada di luar harusnya sol. Itu ya. Paham ya? Sampai di sini nggak ada yang ditanyakan. Nggak ada. Kalau yang E sama yang ini. Jika protoplasmanya hipertonis, di sini hipertonis ya. Di dalam hipertonis, nah di sini aja nih. Hipertonis. Nah, koloidnya yang ada di luar, kalau hiper ya, hiper artinya zat larut 2 ya, 2:1. 2 ini 2 ya. 2:1. Ya, 2:1 zat terlarutnya. Kalau pelarut kebalikan 1:2, di luar lebih banyak. Ingat ya. Akibatnya pelarut akan masuk ke dalam sel. Ya. Masuk ke dalam sel. Akibatnya kalau di luar koloidnya itu ya, kalau misalkan di kasus pertama koloid yang berada di luar itu menjadi sol ya. Benar ini ya. Benar lagi ya. Tapi kalau misalkan koloid berada di dalam, itu harusnya gel. Nah, salah. Jadi gitu ya. Tadi kan studi kasus yang pertama, jika koloid berada di dalam, ya, yang benar hanya D aja ya ini.
Ya. Kalau koloidnya berada di luar, ya, di luar sel, yang benar itu yang C dan E ya. Nah, yang C dan E. Nah, jadi di sini sebenarnya di soal tidak dijelaskan koloidnya itu yang berada di dalam atau berada di luar. Ya. Kalau kondisi yang pertama, koloidnya berada di luar, itu yang benar itu C dan E. Ya. Kalau koloidnya yang berada di dalam, itu yang benar itu yang D. Itu satu soal ya. Satu soal lumayan juga. Satu soal lumayan kompleks ya, dari mulai konsep dasar protoplasma itu apa ya, kemudian istilah isotonis imbang ya, hipotonis itu keadaan zat terlarutnya sedikit dibandingkan pelarutnya, kebalikannya hipertonis itu kondisi terlarutnya itu lebih banyak dibandingkan pelarutnya. Itu satu soal itu lumayan hampir 20 menitan, nggak apa-apa ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Danis dan juga Yasmin. Oke, paham. Kemudian nomor 14 nanti ini dilewat dulu ya, karena ini apa namanya lumayan kompleks, tapi kalau mau sekarang boleh ya, tapi kemarin belum sempat belum sempat Bapak tugaskan juga yang nomor 14 nih. Karena ini nanti di sistem pernapasan kelas 11 juga nih ya. Ini gimana? Yang mau dibeli online apa? Ya, kemarin apa namanya Bapak suruh tuh dari nomor 15 ya, nomor 13 atau nomor 14 juga kita bahas juga ya. Lumayan kompleks ya, nomor 14. Ini sebenarnya sistem pernapasan itu dari SD, SMP juga sebenarnya kalian sudah dikasih ya sama gurunya sistem pernapasan ini. Nah, konsep dasar yang pertama yang harus kalian pahami ya nomor 14 ini. Kemarin Yasmin juga sempat dibahas oleh Bapak ya kemarin ya. Iya, Pak. Jawaban yang benar itu yang mana nih kemarin? Yang D ya, yang D yang benar. Nah, dikonfirmasi ulang nih. Dikonfirmasi ulang Yasmin ya. Kita analisis bareng-bareng. Karakteristik yang memungkinkan terjadinya proses difusi. Nah, difusi gas. Ini difusi gas di alveoli ya. Konsep dasar yang harus kalian ketahui ya, terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di alveolus ya. Karena di alveolus nanti ada pembuluh kapiler. Nah, di sana di pembuluh kapiler dan alveolus ya. Jadi gelembung-gelembung yang ada di alveolus ya, gelembung-gelembungnya namanya alveoli gitu ya. Jadi apa namanya, gelembung-gelembung tersebut menyimpan oksigen gitu kan ya, karbon dioksida ya, karbon dioksida yang ada di pembuluh kapiler nanti ditukar dengan oksigen alveolus ya, pertukaran tersebut diproses oleh prinsipnya difusi zatnya ya. Kalau misalkan di sini prosesnya osmosis, tidak salah ya. Kalau prosesnya osmosis yang berpindahnya itu airnya gitu ya. Di sini apa namanya yang berpindah itu CO2 dan oksigen. Ya, oke. Sebenarnya ini konsepnya kemarin jawaban 500D nanti dikonfirmasi ulang oleh Bapak nih, takutnya keliru kemarin Yasmin. Di sini prosesnya difusi gas di alveoli. Ini Bapak coba tampilkan bentar ya, ada konsep dasar yang harus kalian pahami di sini nih. Bentar saya coba tampilkan. Lihat PPT-nya ada di sini ya. Nanti Bapak share ya PPT ini, nanti Bapak share di Google Classroom. Terlihat PPT-nya atau masih belum? Nah, sudah, Pak. Sudah, ini sudah kompleks lumayan ya. Bapak sudah meringkes materi-materi yang dibutuhkan ya, termasuk yang tadi. Kalau masih bingung sudah Bapak jelaskan di sini ya. Gambar ini larutan hipotonis ya, keadaan hipotonis, isotonis, hipertonis sudah Bapak jelaskan, tinggal dibaca. Kemudian untuk masalah difusi osmosis, nah ini alveoli yang ada di paru-paru kita ya, kelihatan ya.
kelihatan jelas ya gambarnya, kelihatan, kelihatan jelas. Oke. Nah, di sini ada beberapa bagian yang harus kalian pahami ya. Di sini ada sel epitel. Nah, sel epitel sebenarnya sel epitel ini ya nanti dibahas lebih dalam di kelas 11 ya. Mungkin kalian harus tahu tahu sedikit aja ya untuk sel epitel ini ya. Nggak terlalu panjang lebar, mungkin nanti dibahas juga ya. Ini sel epitel yang ada di alveolus ya. Itu bukan tubus, tapi sel epitel pipih ya ini ya, pipih selapis ya. Sel epitel pipih ya di sini ya. Sel epitel pipih ya. Tuh ya. Kemudian, nah ini ada beberapa bagian-bagian yang harus kalian pahami ya, selain sel epitel ya yang menyusun alveoli ya, yang biasa sering ditanyakan kalau ada ujian-ujian, sel epitel yang menyusun alveoli apa ya, karakteristiknya gimana, berlendir atau enggak misalkan gitu ya. Nah, sel epitel yang ada di alveoli ini biasanya tidak berlendir ya. Kalau yang berlendir itu biasanya di saluran pernapasan gitu ya, itu lendir-lendir tersebut biasanya untuk ada kotoran ya yang masuk ke dalam paru-paru, itu disaring dulu gitu ya. Kemudian ada makrofag ya atau makrofag. Makrofag ini fungsinya untuk apa, Pak? Ya kalau misalkan ada ada kuman-kuman yang masuk ke dalam alveoli, itu nanti akan dimakan oleh makrofag ini gitu ya. Jadi tidak ikut dalam proses difusi oksigen ini gitu ya. Jadi kalau ada, jadi sangat penting makrofag ini keberadaannya di dalam alveoli. Kalau tidak ada, ya itu bahaya ya. Kalau tidak ada makrofag ini, virus ya dan sebagainya itu akan cepat masuk ke dalam darah kita. Penyakit juga ya buat kita. Itu ya. Ini kalau yang warna merah ini pembuluh kapiler ya, pembuluh kapiler. Nah, ini karakteristiknya sama ya. Ini ada sel endotelium ya. Sel endotelium ini sama susunannya selapis juga, yang memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sehingga mudah ya kalau misalkan susunannya selapis itu sangat memudahkan untuk proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bayangkan kalau misalkan susunannya tidak selapis tapi susunannya kubus misalkan ya, sel epitelnya kubus. Wah, itu akan susah ya untuk terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Endotelium ini sangat jelas ya, selapis ya susunannya, tidak berlapis-lapis. Kalau berlapis-lapis itu relatif lebih susah. Ini juga ada surfaktan ya. Dan surfaktan ini untuk menstabilkan kondisi yang ada di alveoli ini ya. Seperti itu ya, jadi distabilkan oleh zat-zat yang ada di zat surfaktan ini ya. Itu sekilas alveolus ya, sekilas. Mungkin nanti di pertengahan kelas 11 akan dibahas panjang lebar ya nanti aja ya. Berarti kalau misalnya kita cek di jawaban, kita cek ke soal, kita masuk ke soal lagi bentar. Oke, kita masuk ke soal. Nah, kemarin sudah dibahas sama Yasmin dan Yudis juga, jawaban yang benar itu yang D. Tapi ya, Bapak kemarin mikir ulang nih, ini untuk proses difusinya ya. Untuk proses difusinya. Kalau makrofag itu relatif kurang berperan ya untuk proses difusi. Itu ya. Meskipun ada emang dia itu sangat penting kehadirannya ya. Karena kalau tidak ada makrofag, virus, bakteri itu akan masuk atau akan masuk ke dalam pembuluh kapiler itu ya. Tapi untuk proses difusi menurut Bapak ini yang endotel ini yang berperan. Tapi sel-sel surfaktan ini harusnya zat surfaktan. Nah, ini Bapak kemarin susah untuk menentukan ini ya, zat surfaktan. Nah, tapi Bapak lebih condong yang C nih ya.
Karena ini sangat berperan ya sel endotel ini ya. Kalau sel endotel yang tersusun selapis ini jadiin misalkan jadi 3 lapis atau 4 lapis, itu kemungkinan akan susah terjadinya proses difusi dan osmosis. Ya, difusi O2 dan CO2 ya. Jadi ini sangat berperan penting ya. Ini juga penting nih ya. Makanya C dan D menurut Bapak relatif benar nih jawabannya ya. Tapi yang lebih condong ini yang C. Ya. Itu ya Yasmin ya. Mohon maaf kemarin ya. Bapak konfirmasi ulang nih ya. Menurut Bapak ini yang lebih condong itu yang C. Kalau makropak emang berperan ya, tapi ke arah proses difusi itu yang lebih berperan itu sel endotelnya ya. Tuh ya. Analisisnya ke sana aja ya. Nah, kemudian ini tersusun dari sel-sel kubus salah ya. Epitel berlendir salah juga ya. Sel epitel membentuk anyaman kapiler. Yang membentuk anyaman kapiler itu pembuluhnya ya, yang membentuk anyaman itu. Bukan sel epitelnya, enggak ya. Kalau sel epitelnya tersusun pipi aja gitu ya. Ada yang ditanyakan Danis dan juga Yasmin. Bapak sampai jam berapa ya? Bentar saya cek. Saya cek terlebih dahulu. Boleh ditanyakan, Pak? Belum, Pak. Belum ya? Oh ya, saya cek. Bapak sampai jam 14.50 ya. Masih ada waktu 40 menit lagi. Oke, kita masuk ke nomor 15. Kita masuk ke soal nomor 15. Perhatikan ya. Kita jawab bareng-bareng. Ini sudah saya tugaskan kemarin ya. Iya. Oke. Enggak hilang-hilang ya, bentar. Coba perhatikan nomor 15 ini kelihatan ya PDF-nya kelihatan ya. Nomor 15 coba perhatikan fototropisme yang dapat mendatangkan keuntungan untuk tumbuhan dengan cara apa kira-kira? Kalau fototropisme itu gerak akibat adanya cahaya ya. Foton ya, foto itu foton, cahaya, tropisme itu gerak akibat adanya cahaya. Itu sebenarnya Yasmin dan dibagi dua sebenarnya. Ada fototropisme positif. Kalau fototropisme positif itu mendekati cahaya. Kalau misalkan malah menjauhi cahaya, itu namanya fototropisme negatif. Oke. Dapat mendatangkan keuntungan untuk tumbuhan dengan cara apa kira-kira? Kemarin sudah dijawab ya bareng-bareng dengan Yudis dan Yasmin. Kira-kira masih ingat Yasmin jawaban yang benar yang mana? Maksudnya kurang ingat. Kurang ingat ya, apa sekarang dibahas ulang. Ini yang gini, kata kuncinya kalau fototropisme ini ya, jadi ini fototropisme itu lebih condong ke fotosintesis ya. Kalau transpirasi itu sangat jauh tidak ya. Ini saya coret, yang A saya coret ya. Yang B saya coret juga ya. Yang B saya coret juga. Ya, yang B saya coret juga. Jadi kita punya alternatif jawaban C, D atau E gitu kan? C, D atau E ya. Nah, kemudian kita perhatikan C, D dan E ada orientasi daun-daun. Nah, ya. Orientasi daun-daun ada istilah paralel ya. Kemudian ini paralel juga ya. Paralel. Kemudian ada tegak lurus terhadap cahaya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Berarti kita cari solusinya kira-kira tegak lurus atau paralel gitu kan. Kalau misalkan paralel berarti otomatis jawabannya itu yang E. Ya. Kalau semisal yang paralel berarti kita cari alternatif lain jawaban antara C dan D, cari pembedanya. Ya. Kalau yang coba kita perhatikan nih, Bapak misalnya ada cahaya ya. Ada cahaya, kemudian istilahnya ini daun ya, ada daun. Ada daun di sini daun. Daun ya. Nah, kira-kira daun itu seperti ini. Kalau paralel itu gini ya. Ini arah datangnya cahaya. Nah, daunnya menuju ke arah cahaya langsung ke atas misalkan. Kalau ini yang sifatnya paralel. Kalau misalkan ini daun ya. Ini daun,
ini cahaya ya, cahaya datang. Saya kasih X aja nih. X sama tanda X ya. Tanda panah ya, tanda panah saya kasih ke bawah. Nah, kondisi daun seperti ini gini, tegak lurus. Nah gini. Ya, kira-kira nah kalau paralel ini seperti ini ya, kondisi jarang loh ini ya. Kalau paralel jarang sekali gini ya. Kalau misalkan tegak lurus ini yang paling dominan ya. Jadi jawaban yang benar itu yaitu daun-daun tegak lurus ya terhadap cahaya seperti ini ya, tegak lurus. Jadi membentuk sudut sekitar berapa derajat maaf, berapa 90 ya, 90 kalau apa namanya arah datang cahaya, kemudian seperti ini daun ya, berarti 90 ya. Nah, tapi rata-rata kurang dari 90 sih biasanya 90 derajat ya. Seperti itu. Ya, jadi yang benar itu yang ya seperti itu ya. Jadi kalau paralel jarang yang seperti ini ya. Tapi ada kalau misalkan ada jawaban yang Pak, saya mah jawabnya yang paralel karena saya mengikutinya arah batang. Kan yang di sini orientasi daun bukan batang. Kalau misalkan apa namanya ada orientasi batang ya batang kemungkinan gitu. Kalau batang kebanyakan paralel ya. Hampir hampir dominan itu paralel, artinya mengikuti arah datangnya cahaya gitu ya. Kalau misalkan daun itu kebanyakan itu apa namanya sifatnya tegak lurus ya, tegak lurus, artinya membentuk sudut sekitar berapa 90 derajat. Seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai di sini, Yasmin dan juga Yudis? Yudis maaf, Danis ya. Oke, gampang ya, gampang-gampang kok di sini ya. Asal tahu konsep dasarnya ya. Ini yang benar yang yang nomor 15. Kira-kira Danis kemarin jawabnya apa? Nomor berapa, Pak? Nomor 15 kemarin jawabnya apa? Saya jawab D, Pak. Oh, ini ya keliru ya. Daun-daun paralel. Kalau paralel ke atas ya, semuanya ke atas. Bayangkan kalau daun ke atas semua tuh ya. Jarang ya. Kalau ke atas semua itu stomata adaksial abaksialnya bingung Bapak ya nanti ya. Kalau secara teori kan stomata bagian bawah relatif lebih banyak ya kalau tumbuhan-tumbuhan darat dibanding tumbuhan air yang atas yang bagian adaksial yang paling bawah yang paling banyak stomatanya. Kalau misalkan sifat daun paralel itu penentuan banyaknya stomata itu relatif susah ya. Gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Yasmin dan juga Danis? Lumayan ya. Berapa soal kita nih? 13, 14, maaf. 13, 14, 15 baru 3. Ini Bapak mengulang sedikit kemarin ya. Nah, kemudian nomor 16 nih. Gampang ya nomor 16 juga. Buah yang dihasilkan tumbuhan mengandung banyak nutrisi ya. Nutrisi pada buah tersebut dapat dimanfaatkan untuk apa kira-kira? D, Pak. Ya benar ya. Membantu pertumbuhan pada biji ya. Oke, gampang. Nomor 17 pun sama ya. Dalam daur hidupnya tumbuhan bereproduksi dan mempertahankan keturunan dengan memancarkan buah dan biji katanya. Pasangan yang tidak benar, yang salah ya antara biji dan cara pemencarannya adalah kira-kira yang mana yang tidak benar? Yang D. Yang D ya, ini benar. Harusnya kalau bunga dandelion, ingat ya, ini harus tahu juga kalian dandelion bunga apa. Ini kalau Bapak tuliskan di sini dandelion itu dari tanaman Astraceae ya. Kalau Astraceae, tanaman-tanaman Astraceae, Poaceae ya, itu kebanyakan penyebarannya bukan dibantu oleh air ya, tapi dibantu oleh angin ya, dibantu oleh angin. Itu gampang. Terus kita lanjut ya biar cepet. Oke, kalau nomor 18. Nah, ini 18 agak lumayan kompleks juga. Tapi sebenarnya ini sudah dipelajari waktu bakteri kelas 10 ya. Tapi dihubungkan ke bioteknologi. Kalau kalian waktu kelas 9 dulu ya, waktu kelas 9
sudah pernah dijelasin ya, bioteknologi konvensional ya, pembuatan tempe gitu kan. Bioteknologi konvensional itu tempe. Itu mungkin sudah dapat materinya ya. Tapi ini apa namanya, lebih ke bioteknologi modern sih di sini. Karena ada rekayasa genetik. Oke. Coba perhatikan, bioteknologi sering kali memanfaatkan agen biologik ya berupa sel bakteri. Mengapa sih gitu kan? Mengapa sih apa namanya bakteri sering apa namanya sering dijadikan bahan alternatif buat rekayasa genetik gitu kan? Ada yang masih ingat dulu pas waktu KD atau bab bakteri? Kenapa coba ya? Alasannya dia uniseluler ya, punya plasmid yang bisa diambil plasmidnya, disisipkan apa namanya gen lain ya, itu seneng ya. Tapi pas prakteknya lumayan susah ya, pakai enzim restriksi dan lain sebagainya kan susah ya untuk motong DNA tuh, waduh ya. Apa juga belum pernah ya motong DNA pakai enzim restriksi ya. Kemudian bagaimana proses penempelannya itu sangat lumayan kompleks. Alasan yang tidak tepat dalam mendukung kenyataan tersebut. Nah, ini cari alasan yang tidak tepat nih. Berarti coba kalau yang A kira-kira benar atau enggak? Bakteri memiliki kecepatan tumbuh yang sangat tinggi. Ini waktu kelas 10 nih, masih ingat gak nih? Kalau bereproduksi secara aseksual ya dengan melakukan pembelahan biner ya. Jadi pembelahan biner itu dari satu sel ya, dia bisa membelah jadi 2 ya. Dari 2 misalkan membelah lagi ya jadi 4 sel ya. Tiap sel terus membelah jadi 2 ya. Membelah lagi ya jadi 4 ya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini benar ya. Sudah waktu kelas 10 ya. Kemudian saya tanya nih ke Danis, kemampuan metabolisme bakteri ini sangat beragam atau seragam? Nah, ini ya pertanyaannya. Kemampuan metabolisme bakteri itu sangat beragam atau seragam? Seragam, Pak. Mengapa coba seragam? Karena ada beberapa bakteri yang tidak bisa apa namanya ya, yang kayak misalnya ada beberapa kondisi, ada misalnya kayak ada 2 wadah bakteri gitu, ditaruh di kondisi yang sama, pasti ada salah satu yang dia bakal bertahan, ada bakal yang dia bakal mati karena metabolismenya juga beda. Berarti benar ini yang C beragam itu ya? Atau seragam? Coba perhatikan yang ini. Kalau tadi apa? Beragam itu ya? Oh, itu nomor berapa, Pak? Nomor 18, nomor 18 ya, Pak? Tadi enggak, Pak, sih belum. Berarti ini salah, benar atau salah nih? Kemampuan metabolisme bakteri sangat beragam. Coba perhatikan. Dari pembelahan biner ini kalau kondisi induk dan anakannya hasil pembelahan yang sama, harusnya apa namanya metabolismenya ini seragam ya. Kalau hasil indukan yang sama gitu ya. Tidak beragam, harusnya seragam. Kalau satu bakteri yang diperhitungkan di sini ini kurang jelas juga di sini ya. Kalau satu bakteri yang dianalisisnya bakteri apa misalkan ya, ini seragam harusnya seragam ya. Akibat dari hasil pembelahan biner satu bakteri banyak ini kemungkinan sifat genetik bakteri pun stabil ya, tidak stabil tapi harusnya stabil. Ini benar juga yang benar juga ya. Yang D benar juga ya, bakteri mudah direkayasa baik di lingkungan maupun genetiknya benar juga ya, tumbuh sangat tinggi benar juga. Berarti yang kemungkinan keliru itu yang C nih ya. Kalau misalkan kita perhitungan dari pembelahan biner ya. Kalau dari pembelahan biner kan kemungkinan indukan dan anakan itu relatif sama gitu ya. Kalau sama, kemampuan metabolismenya itu relatif seragam bukan beragam gitu ya. Itu sebenarnya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Gak apa-apa, ini nomor 19 itu ini materi kelas 12 ya. Respirasi seluler ya, respirasi seluler itu di bab metabolisme kalau nggak salah. Yang metabolisme kan ada 2 macam ya.
ada anabolisme ya, ada katabolisme ya. Kalau anabolisme itu tahu fotosintesis itu kan. Fotosintesis nanti apa namanya ada reaksi terang kan ya, reaksi gelap dan sebagainya, itu panjang lebar lah sebenarnya. Kemudian yang katabolisme wah panjang lebar ya. Katabolisme ada kebalikan dari fotosintesis, yaitu ya kebalikan dari fotosintesis. Jadi katabolisme kan ada dua macam juga, ada yang aerob ya, ada yang anaerob. Ya, kalau misalkan sekilas oleh Bapak nih, saya tampilkan PPT-nya, nggak apa-apa ya, ini sekilas-sekilas saja. Nanti dipelajari lagi di kelas 12. Ini mungkin Bapak sekilas aja ya. Tadi ini kelihatan PPT-nya? Lihat, Bapak. Kelihatan. Ini sekilas ya, sekilas metabolisme ini ya. Di seluruh reaksi yang ada di dalam tubuh hidup ya, hewan atau di tumbuhan ya, namanya metabolisme. Ada dua macam ya, ada katabolisme, ada anabolisme. Ini dari mulai pengertian ya, substrat, produk akhir ya, dan contoh berserta fungsinya sudah Bapak tampilkan di sini ya, tinggal kalian baca-baca aja ya. Bapak hanya fokus ke satu bagian aja mungkin ya. Misalnya ini katabolisme ya. Katabolisme contohnya ini respirasi. Kalau respirasi itu kebalikan dari fotosintesis ya. Masa kalian lupa ya reaksi fotosintesis? Bapak husnuzon kalian masih ingat ya reaksi fotosintesis. Contohnya ini kalau yang katabolisme respirasi ini prosesnya. Nah, prosesnya kalau yang di sini ada glikolisis, Daur-Krebs, transport elektron ya. Kalau ini di apa namanya? Untuk proses dari respirasi. Ada 3 macam ya. Ini, nah kemudian saya tampilkan juga. Nah, untuk respirasi ini ada 2 macam ya, ada yang aerob dan ada yang anaerob ya. Jadi ada yang membutuhkan oksigen, ada yang tidak membutuhkan oksigen. Di sini sudah jelas ya perbedaan antara yang anaerob dan anaerob. Oke, kita langsung saja ke energi yang dihasilkan di tiap masing-masing. Karena tadi Bapak sesuaikan dengan soal ya, apa namanya, di glikolisis berapa energi ya, di siklus Krebs berapa energi, di transport elektron berapa energi. Yang paling banyak ya, intinya yang paling banyak itu di mana gitu kan. Nah, langsung aja ke intinya. Nah, di sini intinya ya. Yang paling banyak ini glikolisis ya. Glikolisis kurang lebih itu 2 ATP ya. Apa namanya? Ini dekarboksilasi oksidatif ya namanya ya. Jadi reaksi sebelum ke siklus Krebs ya, ini namanya dekarboksilasi 2 ATP. Pak, itu di glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau reaksi A digunakan energinya harus masuk ya, nanti harus masuk ke transport elektron, baru diubah menjadi ATP di sini. Jadi total di transport elektron itu totalnya 32 ATP. Padahal dibentuknya itu di glikolisis, siklus Krebs dan juga apa namanya link reaction atau dekarboksilasi oksidatif. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan atau cukup nih? Belum ada yang ditanyakan. Belum ada ya. Jadi intinya ya dari beberapa proses ini yang paling tinggi kadar ATP itu apa namanya di transport elektron ya. Kalau kita perhatikan di soal ya itu gampang, kita cuma ditanya energi yang paling besar itu di mana gitu. Glikolisis siklus Krebs atau transport elektron ya. Paling tinggi berarti transport elektron ya. Nah, jadi kalau misalnya langsung ke soal lagi nih, kembali ke soal lagi, terlihat PDF-nya terlihat ya. Nah, terlihat PPT-nya atau PDF-nya, Yasmin dan juga Danis. Iya, Pak. Nah, gue perhatikan respirasi seluler melibatkan beberapa tahapan. Nah, tahapannya tadi ya sudah jelas ya. Yang aerob itu glikolisis, reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif, kemudian yang ketiga itu apa? Siklus Krebs, yang terakhir itu transport elektron ya. Setiap tahapan menghasilkan energi berupa ATP. Tahapan yang menghasilkan ATP paling banyak tadi berarti di transport elektron ya, total 32 ATP. Kalau di glikolisis itu cuma 2 ATP sedikit ya. Siklus Krebs, kemudian perubahan asam piruvat menjadi asetil CoA, ini nama lainnya dekarboksilasi oksidatif ya. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai di sini, Danis dan juga Yasmin? Tidak. Oke, kalau
Tidak ada, saya lanjutkan ya. Sampai tuntas, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, lihat. Nomor 20 nih. Ini masih ingat gak dulu? Apa namanya, prokaryotik, eukaryot, pas di apa namanya, pas di bakteri kalau nggak salah. Masih ingat ya? Bapak dulu pas di awal-awal sempat menyinggung sintesis protein pada sel prokaryotik. Ya, ternyata sekarang bermanfaat nih di soal SIMAK UI 2014 ditanyakan ternyata ya pernyataan berikut ini yang benar tentang sintesis protein pada sel prokaryotik. Nah, coba perhatikan nih apa namanya? Kalau di prokaryotik, contohnya ini kan Bapak tampilkan contohkan ini prokaryotik. Kalau prokaryotik apa namanya? Dia memiliki inti sel, dia memiliki membran inti atau enggak? Membran inti, nukleusnya punya membran inti atau enggak? Tidak ya, beda dengan eukaryotik. Kalau eukaryotik dia memiliki di sini ya, nggak apa-apa ya. Di sini ya, di atasnya nggak apa-apa ya. Kalau eukaryotik dia memiliki membran inti ya, membran inti. Nah, kalau di sini apa namanya yang di prokaryotik dia tidak memiliki membran inti. Artinya DNA-nya itu spiral aja gini. Ya. Ini aja di luar ya, berada di luar. Berada di luar ya. Berada di luar ya. Berada di luar. Kemudian ke arah sintesis protein. Kalau eukaryotik ini sebenarnya di kelas 12 nih ya. Tapi sekilas dari Bapak ya, karena dia tidak memiliki membran inti ya di prokaryotik, biasanya sintesis, kalau tahapan sintesis protein, Yasmin masih ingat tahapan sintesis protein? Kurang tahu ya. Kalau di eukaryotik kan sudah jelas ya, di inti sel DNA ya, DNA ditranskripsi ya, DNA menjadi messenger RNA atau RNA duta. Nanti mRNA itu nanti akan masuk ke ribosom, akan pindah ke organel ribosom. Ya, nanti apa namanya akan ditranslasi. Jadi ada tRNA yang mentranslate bahasa nitrogen mRNA yang nantinya jadi asam amino gitu. Itu sekilas eukaryotik ya. Kalau di prokaryotik, karena dia tidak memiliki apa namanya membran ya, dan membran inti, proses setelah transkripsi itu secara otomatis bisa langsung translasi. Jadi bisa langsung di sitoplasma apa namanya diterjemahkan, tidak masuk dulu ke ribosom, ya bisa langsung. Gitu. Kalau prokaryotik itu sebenarnya sudah Bapak jelaskan dulu waktu bab eukaryotik ya. Ini sekilas aja, mungkin nanti kelas 12 akan dibahas lebih dalam ya. Nah, yang benar katanya, coba cari pernyataan berikut ini yang benar tentang sintesis protein pada prokaryotik. Nah, yang A, proses pemanjangan RNA diperlukan sebelum transkripsi, kemudian diikuti dengan proses translasi. Salah ya, karena bisa langsung sebenarnya ya. Nah, pemanjangan RNA diperlukan sebelum transkripsi. Ya, harusnya kan sudah memanjang ya, tidak memerlukan sebelum transkripsi, enggak ya. Ini salah nih ya. Salah ya. Proses pemanjangan RNA diperlukan sebelum transkripsi. Ya. Mana bisa gitu ya. Itu. Kemudian yang B, nah coba translasi dapat dimulai saat transkripsi masih dalam proses. Jadi apa namanya, transkripsi masih proses. Nah, ini bisa langsung translasi, ini yang benar ya. Tidak seperti eukaryotik, harus pindah dulu ke ribosom ya. Ribosom adanya di mana Pak? Di RNA kasar ya. Dan yang C, sel prokaryotik memiliki mekanisme yang rumit, enggak ya. Karena dia tidak memiliki membran inti ya, dia bisa langsung translasi, proses translasinya. Jadi transkripsi diikuti oleh translasi ya. Dan translasi membutuhkan aktivitas enzim endonuklease. Ini sebenarnya enzim yang dibutuhkan kayak restriksi itu kan, bukan endonuklease ya.
Kemudian yang E, prokariatik tidak memerlukan inisiasi atau faktor elongasi. Perlu ya. Nah, salah juga nih. Perlu inisiasi atau faktor elongasi. Elongasi itu untuk proses pemanjangan ya. Inisiasi itu proses memulai. Nanti ada proses elongasi. Mungkin lebih dalam itu di kelas 12 ya. Yang B benar ya, jawaban yang B yang benar. Jadi translasi dapat dimulai saat transkripsi masih dalam proses. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 21 ya. Berarti aduh Bapak lelah banget ya. Bentar. Aduh, ada yang ditanyakan Danis, Wara atau Yasmin? Belum, Pak. Tidak. Belum. Tidak ada. Nah, ini nomor 21 itu sebenarnya ada yang kelewat kelas 10 Bapak ya, belum sempat tersampaikan ya. Mungkin Bapak sudah menjadwalkan sebenarnya sama Bu Ayu ya, kemungkinan di akhir Agustus ini sudah harus tersampaikan bab animalia ya. Ini mungkin Bapak akan lewat aja nih ya. Karena gini gampang sekali sebenarnya nih. Triknya gini aja nih. Bapak sudah buat tabel sebenarnya nih, buat tabel contohnya seperti ini. Ya, untuk menjawab nomor 14 ya, Bapak sudah buatkan tabel seperti ini ya. Biar kalian lebih mudah kelihatan ya PPT-nya ya. Coba perhatikan. Kelihatan atau enggak nih PPT-nya nih? Kelihatan, Pak. Nah, ya boleh ya, apa ya. Nah, untuk antropoda, nah ini juga udah ya prokaryotik sama eukaryotik ya sudah dari sini ya, insya Allah nanti akan share oleh Bapak. Kemudian, nah ini ya, nah ini antropoda. Ini apa namanya ada beberapa aspek ya, seperti pembagian tubuh, jumlah kaki, jumlah antena, alat pernapasan, sayap, dan juga ada ciri khas lain dan juga contoh-contohnya. Kita tadi ngecek apanya nih, jumlah antenanya lihat. Yang tidak memiliki antena itu hanya antropoda aja ya. Yang lainnya punya antena ya. Kalau Bapak gambar antena itu di sebelah mana Pak? Ya di sebelah kepalanya ya ini ya. Nah, ini ada antenanya ya, ini frustasi ya. Ini antenanya ada di sini ya. Antena di bagian kepala di sini. Kita cocokkan nih apa namanya? Kejawaban. Berarti ya jenis-jenis antropoda yang tidak memiliki antena ya, yang tidak memiliki antena kira-kira apa nih tadi? Arachnida ya, arachnida yang tidak memiliki antena. Sisanya memiliki antena dengan jumlah yang berbeda-beda ya di tiap kelasnya ya. Yang benar yang Nah, kemudian coba perhatikan ya berapa soal lagi nih? 3 soal lagi ya, cukup waktunya. Ya nanti setelah simak UI, kemudian nanti lanjut ke Saintek 2016, insya Allah beres ya. Aduh capek nih, bentar ya. Bentar. Aduh, Danis, coba perhatikan nih ya. Nomor 22 nih. Berdasarkan grafik populasi penduduk di bawah ini yang merupakan populasi ideal ya, yang merupakan populasi ideal untuk pembangunan suatu negara. Ini sebenarnya bukan soal biologi, tapi coba kita analisis bareng-bareng ya, apa namanya piramida ini ya. Yang E, Pak. Oh, coba yang E. Kalau misalkan analisisnya gini, kalau analisisnya yang paling bawah itu anak-anak, nah kira-kira suatu negara akan maju atau enggak nih? Kalau terlalu banyak anak-anak. Coba. Kalau terlalu banyak anak-anak, kira-kira ya masa nih kalau misalkan yang E tidak ini ya, tidak ideal ya. Kalau terlalu banyak anak-anak, pemuda yang relatif dewasanya relatif lebih sedikit, itu akan nggak stabil ya, nggak ideal. Yang D tidak ideal juga gitu ya. Yang C ini apa namanya anak-anaknya sedikit gitu ya, remaja tidak jelas juga ini nih ya. Kalau yang B yang tua sedikit ya, yang tua sedikit banget ya. Apa namanya ya, maaf, yang anak-anak relatif sangat sedikit ya. Ini generasi penerusnya tidak ada. Nah, menurut Bapak ini yang paling ideal itu yang A ya. Nah, coba yang A mengapa ideal? Ya lihat yang berada di tengah-tengah, kalau di ibarat ini pemuda
Pemuda Harapan Bangsa ya, WD ya. Ini yang stabil ya, menurut yang ideal gitu. Jadi menurut Bapak ini yang ideal. Gitu. Jadi seperti itu. Yang tuanya kalau sedikitnya nih, tapi nanti akan tergantikan dengan pemudanya yang relatif lebih banyak. Gitu. Paham ya? Itu yang A yang menurut Bapak lebih ideal. Kalau yang E, tadi kata Danis apa namanya kurang ideal ya, kurang ideal. Oke. Lanjut lagi ya, lanjut ke soal lagi. Nomor 23 ya. Nah, aduh ini juga maaf ya, ini animalia juga nih, muncul terus nih animalia. Nanti mudah-mudahan secepatnya Bapak sampaikan ya KD animalia, karena di soal-soal sering muncul nih ya. 23 Phylum Annelida, ada istilah clitellum ya. Clitellum itu semacam cincin yang ada di contoh dari Annelida itu di cacing ya. Hanya ditemukan pada kelas Oligochaeta. Contohnya cacing ya. Kemudian ini kenyataannya ya. Kemudian penyebabnya ya, coba Clitellum berfungsi sebagai penghasil kokon ya dalam reproduksi Oligochaeta. Ya, kokon itu pelindung ya, pelindung telur ya, pelindung telur. Jadi sebenarnya ya Clitellum atau cincin yang ada di cacing ya itu fungsinya untuk apa Pak? Nah, ketika reproduksi antara jantan dan betina, nah setelah adanya telur itu Clitellum itu akan dilepaskan yang membentuk kokon yang fungsinya untuk melindungi ya, melindungi sel telur. Ini kalau misalkan Bapak tampilkan PPT ini seperti ini ya, coba perhatikan. Kelihatan PPT-nya ini ada, nah ini ya, ini daur hidup dari cacingnya. Bentar. Oke. Nah ini ya kelihatan ya. Ini daur hidup dari cacing tanah ya. Daur hidup dari cacing tanah. Nah ini ketika masa-masa reproduksi ya. Ketika masa-masa reproduksi ya, dia nanti akan membentuk yang namanya kokon ini ya. Kokon nanti akan dilepaskan ya, kemudian telur ya ini mengandung telur di dalamnya gitu ya. Jadi istilahnya setelah beres reproduksi si telurnya nanti akan disimpan di kokon ini gitu ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nanti akan melepaskan anakan-anakan gitu. Jadi istilahnya kokon itu fungsinya ya sangat penting juga ya untuk pelindung telur ya, suhu yang suhu telur juga ya, supaya stabil ya suhunya gitu ya. Ini membentuk cacing dewasa ini. Gitu ya. Ada yang ditanyakan Yasmin dan juga Danis? Tidak. Udah lelah ya, 8 menit lagi ini ya. Bapak juga udah lelah ya sebenarnya. Aduh, berapa? Oke, satu soal lagi ya. Satu soal lagi nih. Aduh, lumayan nih. Bentar. Aduh. Bentar. Nomor 24, satu lagi nih. Satu lagi ya. Maaf, tadi berarti ini benar ya, pernyataannya benar ya. Benar ya. Clitellum hanya ditemukan pada kelas Oligochaeta ya. Contoh Oligochaeta tadi cacing tanah. Kemudian penyebabnya Clitellum berfungsi sebagai penghasil kokon ya dalam reproduksi Oligochaeta, pelindung sel telur. Benar juga ya. Kemudian ini ada sebab akibat nggak? Ada ya. Ini membahas tentang Clitellum. Kemudian dijelaskan lagi Clitellum itu fungsinya untuk apa. Ini jawabannya dulu A ya. Terjadinya sebab akibat sini ya, dan berhubungan ya antara sebab dan akibatnya A ya di sini. Jawabannya. Ini ada yang ditanyakan Yasmin dan juga Danis. Satu soal lagi cukup ya. Minggu depan kita bahas soal Saintek 2016 ya. Sebenarnya relatif gampang-gampang susah sebenarnya ya, tapi nanti kita akan diskusikan bareng-bareng ya. Maaf ya. Nomor 24 coba. Sapi merupakan hewan pemamah biak yang fermentasi makanannya berlangsung di daerah rumen. Sementara itu, kuda merupakan hewan pemamah biak juga dan fermentasinya di
Kekum ya. Pernyataan berikut yang tepat kira-kira yang mana nih ya? Saya sudah sebenarnya di slide sudah ada nih. Coba perhatikan slide-nya nih. Ada perbedaan antara sapi dan juga kuda ya. Kita coba perhatikan nih. Ya, nanti ke soal ya. Coba perhatikan nih ya. Terakhir ya, soal terakhir ya. Soal terakhir. Ini perbedaan antara pencernaan sapi dan juga pencernaan kuda. Kalau kuda itu monogastrik ya, monogastrik pencernaannya beda dengan sapi ya, yang relatif lebih kompleks. Kalau kompleks seperti ini, ya, contohnya dimakan dari rumen dulu ya, rumen kemudian nanti apa namanya ke omasum ya, omasum retikulum ya, melewati esofagus ya, makanan melewati esofagus ke rumen, dari rumen omasum ya, rumen, dari rumen ke retikulum dulu ya, dari rumen dari retikulum ke omasum, dan terakhir abomasum. Berarti penyerapannya itu relatif lebih sempurna di sini ya, relatif lebih tinggi penyerapannya kalau di sapi. Karena merawat ini makanan dari rumen ke retikulum ya, dari retikulum ke omasum, abomasum, penyerapannya kompleks ya. Makanya kotoran yang dihasilkan itu relatif lebih sedikit nutrisi yang ada, atau ya nutrisi sudah kemungkinan tidak ada nutrisi di sana gitu ya. Nah, beda halnya dengan yang kuda. Kalau kuda itu pencernaannya monogastrik ya. Monogastrik, penyerapannya relatif tidak maksimal ya, tidak semaksimal di sapi ya. Seperti itu ya. Coba kita analisis ke soal ya. Coba kita analisis ke soal. Ini soal 1, 2, 3, 4 ya. Nah, coba yang nomor 1. Sapi mampu menyerap nutrisi lebih banyak. Coba perhatikan. Sapi mampu menyerap nutrisi lebih banyak dari makanan yang dimakannya. Ya, benar ya. Dengan melewati keempat proses itu ya, penyerapannya relatif lebih maksimal dibandingkan yang monogastrik. Ini benar ya. Kemudian yang nomor 2, feses kuda mengandung biomasa yang lebih tinggi. Nah, ini biomasa yang lebih tinggi per kilogram makanan yang dimakanannya. Ya, karena pencernaannya monogastrik, kemudian penyerapannya tidak maksimal, ya, biomasanya itu lebih tinggi di sini. Benar juga nih ya. Kemudian yang nomor 3, baik sapi maupun kuda mengandalkan mikroorganisme untuk mendegradasi selulosa pada makanan yang dicernanya. Ya. Baik itu sapi. Benar juga ini ya. Untuk mendegradasi, karena selulosa ini sangat susah untuk dicerna ya. Sangat susah untuk dicerna. Jadi perlu mikroorganisme atau bakteri-bakteri tertentu untuk mendegradasi selulosa. Ya. Sangat susah selulosa untuk didegradasi. Jadi perlu bantuan bakteri untuk mendegradasi selulosa. Baik itu di sapi ataupun di kuda ya. Itu. Kemudian yang nomor 4, sistem pencernaan sapi lebih efisien daripada kuda. Ya, ini juga. Nah, ya, lebih efisien, artinya tapi penyerapan lebih maksimal, ya. Penyerapan nutrisi lebih maksimal, lebih cepat gedenya gitu ya daripada kuda. Tapi tergantung makanan juga gitu kan. Tapi misalkan makanannya sama, kalau Bapak misalkan buat penelitian ya, makanannya sama gitu ya. Yang cepat gemuk kira-kira siapa nih dalam kurun waktu 1 bulan ya? Kemungkinan besar itu sapi ya, karena penyerapannya maksimal ya. Benar juga. Jadi 1, 2, 3, 4 benar, kira-kira apa? A, B, C atau D? Benar semua tuh D ya. E ya. Benar semua tuh E. Jawabannya E. Jadi E ya jawabannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Kita fokus ke SIMAK 2014 dulu ya. Nanti minggu depan dilanjut ke Saintek 2016. Dan juga pengerjaan soal ya. Pengerjaan soal, jadi gini, pengerjaan soal dulu kalian 1 jam. Atau langsung ke Saintek aja ya, Saintek 2016. Nanti dikondisikan aja ya.
Kalau Yasmin dan juga Danis masih di rumah berarti minggu depan ya. Iya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama ya.